Pernahkah kamu berpikir, siapa sebenarnya penemu ilmu kedokteran modern? Apakah benar semuanya berasal dari Eropa? Atau ada sosok-sosok jenius yang dilupakan sejarah? Dari ruang operasi kuno di Mesir, ke laboratorium Baghdad abad ke-10, hingga ke ruang bedah modern. Inilah kisah panjang dunia medis dan rahasia yang jarang diketahui umat manusia. Zaman kuno, ketika operasi dilakukan tanpa anestesi, semuanya dimulai ribuan tahun lalu. Di Mesir kuno, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dokter sudah mencatat resep, luka, dan operasi sederhana di papirus Abos, buku medis tertua di dunia. Namun yang mengejutkan di India, seorang dokter bernama Sushruta telah menulis buku Sushruta Samhita berisi 300 jenis operasi dan 120 alat bedah. Bahkan operasi hidung dan jahit luka sudah dilakukan 3000 tahun sebelum Eropa mengenalnya. Sayangnya, semua ini nyaris tak disebut dalam buku sejarah Barat. Yunani dan Romawi, ilmu yang masih gelap. Yunani lalu datang dengan nama besar, Hippocrates, si bapak kedokteran. Ia menulis sumpah etika dokter yang masih diucapkan hingga kini. Tapi kemudian muncul Galen, dokter Romawi, yang mempelajari anatomi hewan dan menganggap tubuh manusia sama seperti babi dan monyet. Masalahnya, teori Galen salah besar, dan kesalahan ini dipercaya oleh dunia selama 1000 tahun. Masa keemasan Islam, cahaya ilmu di tengah gelapnya Eropa. Ketika Eropa masih dilanda kegelapan intelektual, dunia Islam justru menyalakan obor ilmu pengetahuan. Sekitar abad ke-9, di kota Rey, Persia, lahirlah dokter jenius bernama Al-Razi atau Razis. Ia adalah dokter pertama di dunia yang membedakan cacar dan campak, dan menggunakan alkohol sebagai antiseptik. Tak lama kemudian, muncul Hali Abbas, yang menulis kitab Al-Maliki, buku kedokteran paling sistematis di masanya. Ia bahkan sudah menulis tentang kesehatan mental dan hubungan emosi dengan penyakit, konsep yang baru populer 1000 tahun kemudian. Lalu datang sosok luar biasa, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, dokter dari Andalusia yang disebut bapak bedah modern. Ia menciptakan lebih dari 200 alat bedah dan menjahit luka dengan benang dari usus kucing. Buku bedahnya, Al-Tasrif, menjadi panduan dokter Eropa selama 500 tahun. Dan puncaknya datang dengan Ibn Sina atau Avicenna. Ia menulis Al-Kanun fi Al-Tib Canon of Medicine, buku yang menjadi dasar pendidikan kedokteran di universitas Eropa hingga abad ke-17. Bayangkan, dokter-dokter di Italia, Prancis, bahkan Inggris, belajar dari karya seorang dokter Muslim dari Asia Tengah. Diterjemahkan ke Barat, lalu datang Gerard of Cremona, seorang penerjemah dari Italia yang menerjemahkan karya-karya Al-Zahrawi dan Ibn Sina ke dalam bahasa Latin. Tanpa Gerard, mungkin dunia Barat takkan pernah mengenal kedokteran ilmiah. Namun, di banyak buku sejarah, nama-nama seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, dan Ibn Sina hanya disebut sekilas atau bahkan dihapus sama sekali. Ibn al-Nafis, penemu yang dilupakan dunia. Lalu di Damaskus, abad ke-13, lahir Ibn al-Nafis, dokter yang mengoreksi kesalahan Galen dan Avicenna. Ia menemukan bahwa darah tidak mengalir lewat dinding jantung, melainkan melalui paru-paru. Ya, ia adalah penemu pertama sirkulasi paru-paru 300 tahun sebelum William Harvey menulis hal yang sama di Inggris. Sayangnya, dunia baru mengakui kebenaran Ibn al-Nafis pada abad ke-20. Kemudian muncul Ibn al-Quf, ahli bedah yang nyaris terlupakan. Dan tak jauh dari sana, muridnya, Ibn al-Quf, menulis buku bedah Al-Umdah fi Sina'at al-Jiraha. Ia menjelaskan fungsi pembuluh darah kecil, ratusan tahun sebelum mikroskop ditemukan. Renaissance, saat Barat mulai bangun. Ketika Eropa memasuki Renaissance, muncullah nama-nama seperti Vesalius dan Harvey. Namun banyak yang tak tahu, mereka melanjutkan teori yang telah ditemukan lebih dulu oleh dokter-dokter Muslim. Edward Jenner membuat vaksin cacar, tapi inspirasinya datang dari teks medis Al-Razi tentang penyakit yang sama. Dunia modern, ilmu dari timur, teknologi dari barat. Lalu abad ke-19 dan 20, kedokteran berkembang pesat. Pasteur menemukan bakteri, Enten menemukan sinar X, dan antibiotik menyelamatkan jutaan jiwa. Tapi jangan lupa,
dasar-dasar rumah sakit modern seperti bimaristan, rekam medis pasien, apotik, bahkan sistem triasa, semuanya sudah ada di Baghdad dan Damaskus sejak abad ke-9. Warisan yang tak boleh dilupakan. Ilmu kedokteran adalah kisah panjang kemanusiaan hasil kerja ribuan ilmuwan lintas zaman dan peradaban. Namun, di balik setiap operasi, vaksin, dan laboratorium modern, ada jejak tangan para dokter muslim yang membawa cahaya ilmu di masa ketika dunia masih gelap. Jadi, lain kali kamu mendengar kata dokter modern, ingatlah bahwa sebagian besar pondasinya lahir dari dunia Islam. Dari Baghdad ke Andalusia, dari Al-Razi hingga Ibn al-Nafis. Inilah kisah tentang para penemu sejati yang dilupakan dunia. Ilmu tanpa sejarah adalah cahaya tanpa akar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.